Tugas 5, putusan selah. Analisis dan buatlah putusan selah. Putusan selah nomor garis miring pit titik B garis miring 2024 garis miring PN BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagai mahasiswa hukum yang sedang mempraktikkan bagaimana sebuah proses peradilan bekerja, saya mencoba membaca perkara ini bukannya sebagai rutinitas prosedural, tetapi juga sebagai peristiwa kemanusiaan, sebuah tragedi antara dua sahabat, bebek dan ayam, yang berakhir pada tindakan pembunuhan brutal. Namun tentu tugas saya di sini adalah menganalisis secara hukum apakah eksepsi yang diajukan pantas diterima atau justru ditolak. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan menguji perkara pidana atas nama terdakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, telah membaca 1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor Rek perkara PD 45 garing Romawi 2 garing 2024 garing PN BDL. 2. Eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa tertanggal. 3. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dimaksud. Telah mendengar 1. Penjelasan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan. 2. Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak eksepsi. Menimbang dalam menilai eksepsi ini, sebagai mahasiswa saya merasa penting untuk memahami bahwa eksepsi hanya boleh menyasar syarat formil dakwaan. Banyak teman saya mengira eksepsi itu seperti membela pokok perkara, padahal bukan. Ia hanya menguji apakah dakwaan layak dibawa ke tahap pembuktian. Setelah saya pelajari seluruh berkas, beberapa poin pertimbangan majelis adalah sebagai berikut. 1. Mengenai dalil eksepsi bahwa dakwaan kabur obscur leber, penasihat hukum menyatakan bahwa uraian unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP tidak dijelaskan dengan rinci. Namun ketika saya membaca dakwaan, menurut saya justru JPU sudah menggambarkan bagaimana terdakwa membawa pisau lipat dari rumah, menyiapkan di jok motor, lalu memasukkan ke saku sebelum menemui korban dan melakukan pembunuhan setelah berpura-pura hendak pulang. Menurut pandangan saya dan sesuai asas Lekerta, rangkaian ini cukup memberi gambaran awal terkait dugaan adanya unsur perencanaan. Memang apakah perencanaan itu benar terbukti atau tidak adalah ranah pembuktian, bukan ranah eksepsi. 2. Mengenai tuduhan dakwaan tidak jelas terkait barang bukti, penasihat hukum menganggap posisi barang bukti tidak dijelaskan. Setelah saya baca, JPU sudah menyebutkan laptop, dompet, dan ponsel sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana pasca pembunuhan. Menurut saya itu sudah memenuhi syarat uraian dalam pasal 143 KUHP. 3. Syarat formil dan material dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Dakwaan harus membuat 1. Identitas terdakwa. 2. Uraian waktu, tempat, perbuatan. 3. Pasal yang didakwakan. Setelah saya periksa, JPU sudah memenuhi semua unsur tersebut. Jadi menurut saya dakwaan sama sekali tidak kabur. Mengingat pasal 143 ayat 2 KUHP, ketentuan hukum acara pidana lainnya yang relevan mengadili menolak eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor PD 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN BDL telah memenuhi syarat formil dan material pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan
Pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan pada pokok perkara. 4. Menetapkan bahwa pembebanan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari tanggal 2024 ya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Terdakwa dan penasehat hukumnya. Hakim ketua tanda tangan, hakim anggota tanda tangan, panitera tanda tangan. Kemudian daftar pustaka Agustina R 2021 penerapan asas kepastian hukum dalam penyusunan surat dakwaan, jurnal hukum dan peradilan. Hidayat M 2022 eksepsi dalam hukum acara pidana. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jurnal Justisia Indonesia. 3. Suryani T 2023 analisis yuridis unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, jurnal pidana dan kriminologi. Wijaya A 2022 kejelasan dakwaan dalam perspektif KUHP, Jurnal Hukum Indonesia. Demikian, terima kasih.